Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ilham Dorifai dengan NIM 2018 012 055. Saya berasal dari KKN UST Padepokan 5 periode 2 tahun 2021, tematik Dewantara Muda Tanggap COVID-19, yang beralamatkan di Desa Sambikerep, Bangun Jiwo, Kasihan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya membuat video edukasi mengenai pembelajaran dasar Microsoft Office, yaitu Microsoft Word. Video pembelajaran ini saya buat guna untuk menambah pengetahuan teman-teman semua, terutama pelajar SD maupun SMP di Desa Sambikerep, Bangun Jiwo, Kasihan, Bantul. Baiklah, langsung saja simak video edukasi saya. Selamat menonton. Langkah yang pertama yaitu membuka aplikasi Microsoft Word. Pada kesempatan kali ini saya menggunakan aplikasi Microsoft Word 2013. Oke, langsung saja kita buka dengan klik kanan, kemudian klik open. Kemudian klik 2 kali pada blank dokumen. Ya, beginilah tampilan dari lembar kerja atau sheet Microsoft Word 2013. Baiklah, kemudian saya akan menjelaskan mengenai bagian-bagian menu dan ikon pada Microsoft Word 2013 ini. Yang pertama, ada Quick Access Toolbar. Pada ikon ini terdapat tiga menu, yaitu Save, Undo, dan Redo. Kemudian ada Title Bar atau nama dokumen yang sedang Anda buat. Kemudian ada Windows menu. Perintah yang terdapat pada ikon ini adalah Minimize, Maximize, dan Close. Kemudian Scroll Bar. Tool yang berada pada sebelah kanan layar ini berguna untuk menggeserkan sheet secara vertikal. Kemudian ada Zoom menu. Sesuai dengan namanya, menu ini berguna untuk memperbesar dan memperkecil tampilan pada lembar kerja Word. Kemudian Back Status. Bagian ini berfungsi menunjukkan bahasa yang digunakan, halaman keberapa, dan jumlah kata yang ada pada lembar kerja. Kemudian ada tab menu yang berisi beragam ikon-ikon dengan fungsi yang berbeda-beda yang tentu akan berguna untuk kebutuhan pengetik. Kemudian ada Ribbon Tool. Ini adalah isi dari tab menu, di mana setiap ikonnya memiliki fungsi dan perintah yang lebih spesifik. Baiklah, saya mulai menjelaskan tab menu pada file. Kemudian ada beberapa perintah, yaitu diantaranya info, kemudian ada new, ada open untuk membuka dokumen, save dan save as untuk menyimpan dokumen, kemudian ada print untuk mengeprint dokumen, kemudian ada share untuk membagikan melalui email, export untuk menjadikan file Word menjadi PDF, dan close untuk menutup dokumen. Kemudian menu home. Pada menu home ini ada beberapa ribbon. Yang pertama yaitu clipboard yang berisikan ikon copy, paste, cut, dan format painter. Kemudian ada ribbon font. Ribbon font ini adalah ikon yang dikelompokkan yang berfungsi untuk menyesuaikan tulisan pada lembar kerja, seperti mengganti tulisan, memperbesar font, memperkecil font, kemudian menebalkan font, memiringkan font, dan lain sebagainya. Kemudian terdapat ribbon paragraf. Ribbon paragraf ini adalah ikon yang dikelompokkan untuk mengatur paragraf pada lembar kerja. Terdapat bullet, digunakan untuk menambahkan tanda pada teks. Kemudian ada numbering, digunakan untuk penomoran. Kemudian ada alignment, left, center, dan right, digunakan untuk menata paragraf. Line paragraf digunakan untuk menyesuaikan jarak antar baris. Color, kemudian ada border, digunakan untuk menambahkan garis tepi pada paragraf. Kemudian ada ribbon styles
adalah ikon yang dikelompokkan untuk memberikan format otomatis pada lembar kerja. Kemudian ada ribbon atau group editing. Yang pertama yaitu ada icon find, digunakan untuk mencari kata tertentu berdasarkan keyword. Kemudian ada replace, digunakan untuk mencari dan mengganti kata yang ditemukan. Select. Kemudian ada menu insert, digunakan untuk menyisipkan atau memasukkan suatu objek ke dalam lembar kerja. Group page terdiri dari cover page, digunakan untuk menyisipkan cover. Blank page digunakan untuk memasukkan halaman kosong. Page break digunakan untuk memutus halaman. Kemudian ada table, digunakan untuk membuat tabel pada lembar kerja. Kemudian group illustration, ikon yang pertama yaitu picture, digunakan untuk memasukkan gambar. Shapes digunakan untuk membuat bentuk seperti persegi, lingkaran, dan lain sebagainya. Clip art digunakan untuk memasukkan clip art. Smart art digunakan untuk membuat tabel struktural. Chart digunakan untuk membuat grafik. Kemudian group link, ikon yang pertama hyperlink, digunakan untuk menambahkan link. Kemudian ada bookmark, digunakan untuk menghubungkan bagian dari lembar kerja. Cross reference digunakan untuk menghubungkan teks dengan objek. Kemudian ada group header and footer. Ikon header digunakan untuk menambahkan header atau bagian atas. Ikon footer digunakan untuk menambahkan footer atau bagian bawah. Page number digunakan untuk pemberian nomor pada setiap halaman. Kemudian ada group tag. Ikon yang pertama yaitu tag box, digunakan untuk menambahkan kotak kosong yang bisa diisi dengan teks. Quick parts digunakan untuk menyisipkan objek. Word art digunakan untuk memberikan sejumlah efek. Signature line digunakan untuk menambahkan tempat. Date and time digunakan untuk menambahkan tanggal pada lembar kerja. Objek digunakan untuk menambahkan objek ke lembar kerja. Drop cap digunakan untuk memberikan efek huruf. Kemudian group symbol, ikon yang pertama yaitu equation, digunakan untuk menyisipkan simbol-simbol persamaan. Kemudian ikon simbol digunakan untuk menyisipkan karakter khusus. Kemudian tab menu desain. Grup yang pertama yaitu dokumen formatting, adalah menu untuk mengatur tampilan pada lembar kerja sesuai pilihan Anda. Kemudian grup yang kedua yaitu page background. Kemudian tab menu page layout. Grup yang pertama yaitu page setup, yang berisi ikon yang dikumpulkan untuk mengatur halaman pada lembar kerja. Ikon yang pertama yaitu margin, digunakan untuk menyesuaikan batas pinggir halaman. Orientation digunakan untuk menentukan dokumen berbentuk vertikal atau horizontal. Size digunakan untuk mengatur ukuran lebar. Kolom digunakan untuk membagi teks menjadi beberapa kolom. Break digunakan untuk bentuk dan letak dari halaman ataupun kolom teks. Line numbers digunakan untuk memberikan nomor otomatis pada baris teks. Hypernation digunakan untuk memisahkan antar kata dan penghubung. Kemudian grup paragraf. Ikon yang pertama ada indent, digunakan untuk menambah dan mengurangi jarak teks dari pinggir lembar kerja. Ikon spacing digunakan untuk menentukan jarak paragraf. Kemudian ada grup arrange. Ikon yang pertama yaitu position, digunakan untuk memilih dan menentukan letak dari objek. Warp text digunakan untuk mengatur posisi dari objek. Bring forward digunakan untuk meletakkan objek di depan objek. Kemudian tab menu reference. Tab menu ini adalah kumpulan ikon yang bisa digunakan untuk memberikan referensi atau rujukan dalam hal pembukaan dan paling sering digunakan untuk membuat proposal, skripsi, dan lain sebagainya. Kemudian ada tab menu mailing. Mailing berfungsi untuk mengirimkan surat secara massal dengan tujuan yang berbeda-beda. Kemudian ada tab menu review
yang berfungsi untuk melakukan review dari lembar kerja yang sudah terisi, mulai dari pengecekan spelling hingga grammar yang berkaitan dengan tata bahasa hingga perhitungan jumlah kata, bahasa yang sering dipakai, dan lain sebagainya. Kemudian ada tab menu view yang berfungsi sebagai mengatur tampilan lembar kerja. Misalkan ingin melihat dokumen dalam tampilan 2 halaman atau lebih. Kemudian jika sudah selesai, maka jangan lupa untuk menyimpan dokumen dengan cara klik file, kemudian klik save as, kemudian pilih lokasi untuk penempatan file berkas. Kemudian ganti file name-nya sesuai dengan yang kita inginkan. Jika sudah, klik save, maka otomatis title bar akan berganti jadi nama file kita. Baiklah, itu saja sedikit video edukasi mengenai pembelajaran dasar Microsoft Word. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita semua, dan apabila saya dalam pembuatan video ini terdapat kekurangan, saya meminta maaf sebesar-besarnya. Dan saya juga mengimbau kepada teman-teman semua agar selalu mematuhi protokol 4M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan. Baiklah, sekian untuk video pada kesempatan kali ini. Sampai jumpa di lain video. Terima kasih, sekian dan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.